Salam sahabat kasih semuanya, di sini saya Linda Wahyudi dalam podcast saya, dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa bagi saya, sahabat saya Ibu Rumanti. Nah, kita ngobrol santai ya. Nah, Nyak, kan selama ini saya kenal kamu sebagai seorang pengajar di bidang modest atau jahit menjahit, dan kamu bilang saya sangat menghidupi mengajar itu, saya sangat happy dengan mengajar. Nah, kok tiba-tiba sekarang ini bisa nyasar di usiamu yang ya tidak muda lagi lah, tiba-tiba kamu jadi seorang pendaki gunung yang handal. Nah, apa sih yang menyebabkan titik kamu berubah itu apa? Oke. Santai aja, kalau mau minum-minum. Oke. Nah, ketawa-ketawa boleh juga. Kok bisa moro-moro berbalik? Sebenarnya nggak moro-moro ya, atau bisa juga orang memandangnya mungkin moro-moro. Tapi itu memang suatu proses, sebenarnya tuh prosesnya sih kalau saya bilang sih proses pembebasan diri ya. Kalau saya ya kayak gitu, maksudnya itu selama ini sampai di titik tertentu itu kan saya mengabdi sama keluarga, sama anak, sama pekerjaan juga. Di suatu titik saya merasa pekerjaan saya itu sudah selesai, di mana saya sudah mantu anak saya yang cewek. Itu merupakan suatu pembebasan untuk saya itu yang luar biasa. Makanya saya merayakannya itu dengan membahagiakan diri saya menurut saya sendiri. Di situ saya menemukan salah satunya itu yaitu tadi keinginan yang terpendam sudah lama. Nah, itu kan kalau teman-teman saya atau murid-murid saya juga terheran-heran gitu, mereka pada ngasih tahu loh, yang biasanya postingannya adalah mentoring anak-anak yang baru belajar, kok tiba-tiba saya postingnya gunung. Padahal teman-teman saya di FB itu semua ini orang tentang jahit menjahit. Ya saya juga nggak menerangkan sih, tapi mereka malah niteni gitu bahwa itu terjadi itu setelah saya terakhir itu selesai saya mantu. Saya merayakannya, menghadiahi diri saya sendiri, menghibur diri saya sendiri dengan mendaki gunung. Dan saat itu menurut saya yang paling saya berkesan itu saya memilihnya gunungnya tuh yang terjauh, yang waktu tempuhnya sampai 7 hari. Nah, itu banyak proses saya alamin di situ. Itu memang seneng naik gunung dari dulu, atau tiba-tiba aja kamu bilang apa ya, hadiah untuk diri sendiri, wes naik gunung aja? Oh, begini, kalau tentang naik gunung ini saya waktu SMA itu udah pernah, ya kategori udah pernah, tapi kan waktu itu kan pelajar ya, belajar orang tua kan juga nggak ada dana untuk sesuatu di luar sekolah itu nggak ada. Jadi saya itu dulu waktu SMA sudah pernah naik Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Dari rumah sampai lokasi itu naik kendaraan umum. Nah, sampai turun di mana di Pelausan. Di Pelausan itu saya naik truk pol sayur itu loh. Jadi numpang sampai ke lokasi, kemudian pendakian di yang pertama tuh di Lawu dengan peralatan yang tidak seperti sekarang. Iya, seadanya. Tidurnya pakai jas hujan dan nggak Tapi bawa. waktu itu masih SMA, masih kuat, masih Iya. Kehujanan pun santai aja. Jadi waktu hujan ya kita bikin bivak ya di situ kita tidur, kita nggak bawa matras, nggak bawa nesting kayak gitu, enggak ya, malam itu ya tidur aja di situ. Tapi kita bawa uang sedikit untuk jajan. Nah itu
berkesan sekali gitu. Terus kemudian mengendap lama. Lalu Evi teman kita tuh ngajak-ngajak lah ya, ngajak-ngajak waktu itu ke Gunung Batur, tapi karena alasan keluarga, alasan suami juga, saya berjuang minta izin aja saya nggak memungkinkan. Jadi itu semua terpendam. Nah terus pas saatnya itu booming, memang booming, jadi kebetulan di FB itu mondar-mandir aja wallnya orang yang gambarnya itu gunung gitu. Nah itu mulailah ya kita Keinginan yang terpendam keluar lagi. iya. Itu Evi sebenarnya yang ngomporin yang Evi, terus kita tuh ngerancang dah sama Evi itu ke Gunung Semeru. Nah itu tapi sebelumnya itu kita udah ke Gunung Batur ya, ke Gunung Batur masih mendaki ala nyonya-nyonya gitu, mesti enggak seperti sekarang lah. Kalau dulu kan yang pertama aja kita pendaki sultan istilahnya ya, kita pakai guide, kita pakai porternya aja sampai 2, kita nggak bawa apa-apa, yang bawa semua porter, jadi kita datang di lokasi semua sudah disediakan, kita tinggal jalan aja. Nah itu yang startnya dari sana. Dari situ saya tahu bahwa model pendakian saya sama Evi sedikit berbeda. Maka sekarang terus agak ya memisahkan diri dengan model masing-masing gitu. Jadi ceritanya itu Evi itu pengungkitnya gitu. Maksudnya iya. mimpi yang lama ini muncul lagi setelah ayo diajak naik gunung yuk gitu. Iya benar. Iya benar. Kayaknya dulu saya seneng kesan naik gunung tuh nempel. Iya benar. Ya Evi nyutek juga dia. Oh iya ya oke ya. Terus gitu start berdua. Itu tahun berapa? Mulai naik gunung lagi yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi begitu saya udah Semeru, saya cari model saya sendiri yang gimana. Karena ternyata naik gunung itu banyak pelajaran ya. Kalau yang saya petik. Oke, gini. Gunung apa aja yang dari kamu mulai lagi sampai sekarang itu gunung apa aja yang sudah pernah didaki? Apa aja? Banyak banget ya. Banyak. Yang di Bali aja yang kecil-kecil itu kalau pendaki itu suka nggak dihitung ya. Di bawah 3.000 itu suka nggak dihitung. Oh, suka nggak dihitung, Nggak itu balik, oke. Iya, kalau di bawah 3.000 tuh nggak dihitung, rata-rata seperti itu. Rata-rata mereka tuh cari yang fenomenal ya, di atas 3.000. Biasanya yang dikejar kan Second Summit gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau yang sudah itu saya di Binaya. Ya. Binaya itu di mana? Ambon tuh. Okay. Masuk Seram ya. Seram. Ya. Saya pernah ke Seram. Iya. Pulau Seram bagian barat. Iya, itu baru itu untuk mencapainya aja tuh gila-gilaan itu, karena saya naik kapal. Naik kapalnya tuh bukan kapal yang kelas 1 ya, bener-bener kapal yang deck ya. Berapa hari naik kapal? 4 hari ya. 4 hari. 4 hari ya. Itu. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya, dari Surabaya itu naik kapal besar. Itu berapa tingginya? Kurang lebih. Apa gunungnya? Nah, gunungnya. Semua di atas 3.000, ya 3.000, di atas 3.200 sekian gitu. Itu perjalanan naik berapa hari? Saya mencapai puncaknya itu 4 hari. 4 hari. Untuk mencapai puncak itu 4 hari, kemudian turunnya 3 hari. Tapi total perjalanan untuk sampai ke sana itu udah lama banget, naik kapalnya aja 4 hari. Ya. Udah 4 hari kita masih harus nginep dulu di mana untuk mencapai lokasi base campnya itu masih. Jadi total 3 minggu, 1 bulan? 3 minggu lebih ya. 3 minggu ya, lebih. 3 minggu lebih. Waktu itu tertahan juga karena ada gempa hampir 1 bulan. Nah, di antara gunung-gunung yang sudah pernah kamu naik, yang paling berkesan? Sebenarnya kalau ditanya yang paling berkesan, semua tuh berkesan. Semua berkesan. Karena semua tuh ada uniknya sendiri-sendiri ya. Ada keunikannya sendiri-sendiri. Tapi untuk saya pribadi yang paling crazy itu
di Gunung Penanggungan. Oke. Gunung Penanggungan tuh nggak tinggi, Oke. tetapi saya berjalan dengan orang awam dan itu malam hari. Ya. Nah itu dinamikanya tuh menurut saya tuh gila banget. Boleh nggak cerita sedikit apa yang kamu alami di gunung itu? Di Gunung Penanggungan Ya. itu, ya. Jadi waktu itu kan saya merencanakan begini. Pokoknya saya akan melakukan perjalanan itu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, di Penanggungan itu rencananya kan saya pagi mau mendakinya karena saya termasuk pantang jalan malam. Nah, terus ternyata untuk ke sana tuh nanya, ketemulah orang untuk ngantar saya. Untuk ngantar itu kan ada biaya juga. Tetapi teman saya itu sudahlah gitu, nggak usah nambah biaya lagi. Saya antar aja gitu. Kan lumayan hemat waktu, hemat uang gitu. Nah saya itu kok bodohnya ada kata-kata hemat waktu, hemat uang itu kok langsung mengiyakan gitu. Ayo, jalanlah kita. Gunung Penanggungan itu adalah gunung situs. Jadi sepanjang gunung itu banyak situs sejarah kuno. Mereka itu kan situs itu adalah rata-rata adalah tempat pemujaan. Ya, tempat pemujaan dari leluhur kita. Dan di situ biasanya situs disertai juga ada makam juga, kayak gitu. Nah, itu hanya terpesona hemat waktu, hemat uang aja saya tuh mengiyakan berangkat malam-malam. Padahal sekecil apapun itu tetap namanya gunung, bahaya itu tetap mengintai karena pasti dingin dan gunung itu adalah wilayahnya ada penghuni lain yang tidak kelihatan di mata. Iya itu yang faktor itu mungkin kita punya keberanian, tapi tentang dingin, tentang cuaca itu adalah faktor yang betul-betul harus diperhitungkan kalau yang namanya di gunung itu. Nah itu saya itu cuman terpesona itu aja, hemat waktu, hemat uang. Nah, kok saya mengiyakan untuk jalan, akhirnya kita daftar. Ini daftarnya ini celaka gitu, maksudnya itu kalau kita udah terpesona pada satu titik, pada kita tuh kayak jadi nggak teliti gitu loh. Kepada hal-hal tertentu. Karena udah lumayan ya kalau besok pagi kalau malam ini mendaki berarti besok pagi saya bisa berkelana kemana lagi kan. Oke. Nah kita daftar, kita ditanya sama petugas, ini rencananya ngecamp apa enggak? Ya ngecamp sih karena kan malam kan gitu. Peralatan komplit, air komplit, oke. Mau nendanya di mana nanti? Saya tanya, menurut ini di mana karena saya belum pernah. Nanti ke Gunung Putri, di Candi Putri aja. Candi Putri di situ ada yang ngecamp 70 orang. Wah, tenang. Rame kan, 70 orang. Nah, gitu. kayak koncone. Iya, oke. Candi Putri kira-kira berapa lama? Oh, nggak lama. Oke. Udahlah kita berangkat. Nanti dikasih petunjuk tuh saya nulis registrasinya, teman saya dengerin petunjuk, tapi kuping saya juga nangkep nanti ke sini ya, habis itu belok kanan, belok kiri, belok kiri. Oke. Ternyata tuh akhirnya kita pergi ya, kita jalan pelan-pelan. Nah ternyatanya itu teman saya itu matanya tembus. Teman saya itu matanya tembus dan kita punya headlamp cuma satu, tapi oke orang kita berdua aja, oke lah kita berjarak aja 1-2 meter kakak gitu. Nah kita pelan-pelan di situ. Untuk ke Sorry, saya putus. Matanya tembus itu maksudnya apa? Saya takut salah nih. Mata tembus tuh bisa melihat alam lain. Aneh-aneh. Iya, bisa melihat alam lain. Sementara saya sebagai pribadi itu menolak untuk melihat alam lain, jadi membentengin lah ya, pokoknya nggak mau berkoneksi dengan yang kayak.
gitu. Nah di pos 1 itu kita nempuh kurang lebih itu jam itu kita berangkat jam 9 untuk satu saya pendaki yang tidak berpengalaman, saya menilai diri saya nggak berpengalaman, ini awam banget. Nah ini kita jalan pelan-pelan ya. Ada titik tertentu teman saya tuh berperilaku jebret gitu menjatuhkan diri. Terus matanya seperti enggak, dia tuh seperti ngelihat. Gimana ini kan gitu. Ayo jalan. Ayo jalan gitu. Jangan berhenti. Yang namanya di gunung itu emosi itu harus benar-benar tuh ditekan. Enggak boleh main emosi. Seberapapun teman jalan tuh menjengkelkan tuh jangan sampai terjadi konflik emosi. Nah, udah gitu sampailah kita di Candi Bayi. Saya lihat itu baru pos 1 aja teman saya itu udah nafasnya tuh udah kayak traktor gitu loh, udah nggak banget untuk dilanjutkan. Tapi dia semangat karena dia nggak mau kecewa gitu. Ayo lanjut aja. Enggak deh, gimana kalau kita ngecamp di sini aja gitu. Enggak gitu. Dia bilang enggak. Ya itu tadi dia bilang enggak karena dia tembus matanya di situ ada candi kan, ada Candi Bayi. Di situ Candi Bayi, di sini ada tumbuhan bambu yang lebat gitu. Saya juga sebenarnya enggak banget karena saya ingat pohon bambu itu tempatnya serangga hidup, kalajengking dan lain sebagainya, dan juga makhluk lain juga ada di situ rata-rata kayak gitu ya. Udah gitu mau di sini ngecamp. Enggak lanjut aja gitu. Padahal saya ngelirik di sebelah candinya itu ternyata tuh ada makam yang panjang sekali makamnya itu. Aduh, saya bilang, ya udah kita lanjut aja. Lanjutlah kita. Itu pendakian yang paling saya sesalin di situ tuh. Karena di situ tuh saya menyadarin bahwa keberanian aja tuh mendaki itu enggak cukup gitu. Enggak cukup, ternyata kita harus punya banyak skill, banyak ilmu. Bagaimana kalau nanti hipotermi, bagaimana kalau ada kesurupan kan kayak gitu. Akhirnya kita jalan berdinamika, saya ngeliat teman saya juga udah aneh-aneh gitu, saya tuh sabar aja gitu ya untuk mengalihkan dia. Dan bunyi derit-derit pohon bambu di sepanjang jalan tuh udah kayak sudah menteror mental sendiri gitu. Yang akhirnya kita lanjut jalan. Dan lanjut jalan saya ngeliat jam itu jam 11. Jam 11 itu berarti jam 11 Bali, jam 10 Jawa kan kayak gitu. Oh oke, lanjut. Lanjut lagi. Masuk jam 12. Jam 12-nya Bali kan kayak gitu. Wah, saya bilang saya udah tahu di atas jam 12 sudah wilayah, bukan wilayah yang manusia lagi kan kayak gitu. Terus udah gitu sudah kita lanjut aja. Saya punya patokannya di situ ada teman-teman pendaki sebelumnya tuh ninggalin tali rafia di pohon-pohon. Nah, itulah kita mengikuti jejaknya itu. Setelah itu di atas jam 12-nya itu saya pas lewat melihat jam 12 oke jalan. Saya tuh dengar ada orang bercanda-canda banyak gitu. Wah, kita ada sebentar lagi ada temannya nih, kita ada temannya gitu. Tenang aja ya, tenang gitu. Sebentar lagi Candi Putri. Saya tuh dengar mereka tuh bercanda tuh rame-rame, kita tenang jalan, suara itu hilang lagi. Terus kemudian jalan lagi, suara tuh sayup-sayup kedengaran lagi. Sementara jam 1 kan gitu ya, sayup-sayup dengar lagi suara. Sampailah kita di Candi Putri yang tadi kata orang base camp itu ada di situ ada orang. Iya, Putri. Wah lega kayak gitu ya, ya udah gitu. Yang kita kira di situ ada orang nenda 70 orang. Ya. Di situ tuh kosong melompong, nggak ada siapa-siapa. Aduh. Nggak ada siapa-siapa itu. Langsung lemes ya? Iya memang, tapi nggak boleh gitu, lemes tuh nggak boleh. Langsung kita harus bertaktik ini. Maju apa mundur kan kayak cuma gitu. Mundur jauh, maju jauh juga maju nggak ngerti, jauh juga, mundur juga jauh juga. Orang udah jam 1 lewat kan nggak gitu. Ya udah kita jalan aja deh, ini gimana nih, ternyata nggak ada, udah jalan. Ya udah sepanjang jalan itu ditemenin sama suara orang yang
Bercanda-canda seperti dia seperti ngopi, happy gitu loh. Nggak serem suaranya, nggak serem, tapi happy gitu. Sampai akhirnya menjelang pagi kurang 1 pos ke puncak itu saya lihat teman saya udah nggak mampu. Saya bilang break aja deh di sini gitu. Gelar tenda aja. Akhirnya ya udah kita gelar langsung tanpa babi bu masuk tenda tidur. Besok paginya karena gunung itu seperti itu, kalau pagi indah sekali, siang indah sekali, malam berubah kan kayak gitu. Paginya itu indah sekali toh. Terus akhirnya kita nanjak sedikit lihat puncaknya, tapi karena teman saya kelelahan kita memutuskan turun aja. Dan ternyata sampai turun tuh emang gak ada siapa-siapa, cuma kita berdua aja. Bekas-bekasnya nggak ada. Ya udah itu siapa tadi, ya udah. Ulanglah kita. Aduh itu paling stupid. Pendakian paling stupid sepanjang masa itu. Ya, kalau misalnya nih sekarang ini kamu dikasih kesempatan nih untuk ngomong, untuk membuat perempuan-perempuan Indonesia ini tertarik untuk mendaki gunung, apa yang hendak kamu katakan sama mereka? Promosi, bagaimana kamu bisa menularkan kecintaanmu mendaki gunung tuh enak, mendaki gunung tuh luar biasa atau apapun kepada orang-orang perempuan-perempuan Indonesia? Mungkin bukan pendakiannya ya, kalau untuk diajak ke gunung itu adalah keindahannya. Keindahannya itu emang luar biasa sekali kalau itu di gunung itu, terutama sunrise. Nah itu untuk yang seukuran kita ini, kalau saya sih menyarankan Cancer. Kemah ceria itu loh, kemah ceria. Nah itu tuh ini banget, buat happy banget dengan alamnya, dengan cuacanya, dengan dinamika batin kita itu emang itu mempesona banget. Saya semenjak menggiati gunung itu kurang tertarik lagi untuk mempunyai keinginan jalan-jalan ke luar negeri itu, karena nggak ada yang lebih indah daripada di Indonesia. Dimanapun gunung sekecil apapun tuh bisa kita menemukan keindahannya, terutama tentang matahari, awan, alam, gunung, tanaman itu luar biasa. Untuk saya seperti itu sih. Coba kamu ngomong sama mereka wanita Indonesia nih, ayo mendaki gunung, nggak akan rugi, bagus sekali gitu. Atau gini deh, kamu meyakinkan saya gimana saya bisa tertarik gitu naik gunung. Oke. Coba sekarang kamu gunung setinggi apapun untuk kita nih ya, itu adalah hanya diawali dari langkah per langkah itu. Jadi jangan membayangkan gunung itu seperti dulu yang serem-serem. Gunung itu sekarang itu menyenangkan banget. Di sini ada pos per pos, dan tiap pos itu kita cuma dari langkahan kaki aja, yang akhirnya nyampe di puncak. Dan yang paling membahagiakan dia pemandangan di puncaknya itu yang bikin happy itu. Yang tidak semua orang bisa melihat. Ya, memang itu dibutuhkan hanya ketabahan dan ketabahan. Kalau menurut saya sih tabah ya. Tabah lihat yang enggak, tabah jalan. Tidak tergambarkan dengan kata-kata kalau gunung itu. Oke. Sekarang apa saja yang dibutuhkan untuk naik gunung supaya aman? Misalnya kayak saya ini belum pernah daki gunung gitu, terus saya ngomong sama kamu, Nyak saya mau daki gunung, apa aja yang mesti saya siapkan ya supaya saya tentu keamanan itu ya, perlengkapan mesti komplit, baju tidur, baju jalan itu harus komplit. Dan kalau menurut saya perjalanan saya ke gunung tuh udah paling enak. Karena apa? Karena saya itu pasti bawa porter. Sekarang itu kalau saya tuh bawa porter, jadi saya tinggal melenggang aja, saya jalan. Semua yang bawa itu teman porter. Jadi saya tinggal bawa tongkat, lihat kanan kiri, pemandangan itu indah banget, lihat binatang yang lewat,
lihat awan, lihat tanaman-tanaman yang aneh-aneh di sana, seperti itu. Guide ada. Guide itu waktu pertama saya pakai, tapi semakin kesini saya membutuhkan porter aja. Untuk kita ini kan enggak waktunya lagi berat-berat. Porter tuh kurang lebih berapa orang? Satu aja cukup. Tetapi ada cara juga, ada teman-teman lebih suka mereka berombongan. Jadi untuk wanita senior seperti saya kayak begini nggak harus bawa berat, bebannya dibagi ke misalnya yang berat itu dititipkan ke teman-teman kita yang masih yang kuat-kuat gitu. Jadi kita bawanya juga nggak lebih dari 4-5 kilo aja. Saya pernah dengar gini, katanya naik gunung itu nyanduin. Semakin naik gunung semakin pengen, kayak minum air laut itu semakin haus gitu. Semakin Ya, pengen. Betul. Karena itu kan mungkin kalau kita belajar ada ilmunya, segala sesuatu yang memerlukan gerak badannya kita itu sampai mencapai puncaknya kan kita mengeluarkan hormon bahagia. Ya kan nge-gym juga kan nyandu. Ya ini katanya itu seperti hormon bercinta ya kayak gitu ya. Ya, setelah itu jadi bahagianya nggak bisa diomongkan. Iya betul. Itu setara itu dengan hormon bercinta itu. Jadi mengeluarkan hormon yang kita tuh happy terutama tuh saat kita sudah sangat lelah itu, kita berdinamika dengan badan dengan pikiran itu sampai kita tuh gitu tuh kita nggak bisa mengekspresikan lagi, sehingga kita tuh yang ada happy aja. Tapi pengen nggak, maksudnya misalnya sekarang saya naik gunung ini, ada yang lebih sulit ini, yang lebih tantangan, aku harus lebih lagi dari gunung yang pernah saya naik. Ada nggak keinginan itu? Jadi mau lebih lagi gitu. Kalau saya itu nggak ngelihat kayak begitu. Saya nggak ngejar Seven Summit. Saya tuh seneng gunung tuh yang indah. Yang indah menurut kacamata saya ya gitu ya. Lah yang indah itu, yang indah menurut saya tuh yang prosesnya tuh macam-macam gitu. Proses tidak hanya mata aja, batin juga gitu. Karena kita naik gunung tuh kan sampai lempoh-lempoh gitu. Lalu kita lalu kita bisa bangun lagi, kita capek bisa seger lagi, kayak gitu tuh. Bermain pikiran itu yang saya paling suka tuh di situ. Jadi saya nggak senang kayak sekarang ini kan musimnya gunung yang tinggi-tinggi ditarget 2 hari 1 malam untuk ketinggian yang 3.000 sekian. Wah, itu melibatkan fisik yang luar biasa. Kita nggak sempat mungkin berdinamika dengan alam, kita cuma sempat aja. Wah, pencapaian saya 2 hari 1 malam hebat, saya bisa TikTok, bisa pulang balik gitu. Itu proses fisiknya keras, tapi proses batin nggak ada. Saya lebih senang ke proses batin kalau naik gunung itu, karena enaknya kita berproses batin itu gimana ya? Tidak tergambarkan ya. Kita tuh perjalanannya, capeknya, mengatasi capek, mengatasi pilihan ini naik apa turun atau bagaimana. Nah itu indahnya. Kalau saya nggak sekedar kejar target. Makanya sekarang ini kayak di Rinjani 2 hari 1 malam nggak mau saya ikut yang itu. Saya kepingin yang nikmat. Katanya Rinjani itu serem ya? Serem. Semua sebenarnya serem. Biarpun yang 2000 atau 1800 sekian, semua punya tantangannya sendiri-sendiri. Loh, ya di antara para pendaki gunung sendiri ada nggak mereka yang kayaknya, oh ini levelnya udah tinggi, ini levelnya yang masih ecek-ecek, terus ya kayak apa ya, kayak biasanya kamu baru pendaki sekian gitu. Iya. Ada nggak? Mau nggak mau, kayak begitu tuh mau nggak mau, karena gini, saya tuh waktu baru turun dari dari Gunung Slamet, ketemu pendaki senior. Saya berjalan dengan teman saya ketemu sesama Mapala kayak gitu. Pertanyaannya aja itu, sudah berapa ratus gunung kamu daki, bukan puluhan lagi. Terus gitu. Terus jawabannya tuh gini,
Ini saya mendaki ke 250 naik gunung. Kamu sendiri ada Ngeles gitu. ngelis nggak gunung-gunung yang Enggak, pernah aku kamu dapat naiki? ilmu pengetahuan tuh seperti itu. Terus dia ngasih catatan. Itu gunung yang di atas 3.000. Lah saya melongo jadi. Oh, saya bilang gitu. Sementara saya ngitung itu saya sendiri baru kira-kira 50 gunung. Yang kecil-kecil juga saya hitung gitu. Iya dong, dihitung dong, Betul, kalau- ditulis dong. Udah ada ditulis nggak sekarang? Aduh, saya tuh Tulis nggak? semua juga sih itu menyerang kayak gitu. Tulis, kalau bisa tanggalnya. Kalau memang yang dulu lupa, ya wis mulai sekarang dah Ini gitu. sebenarnya ada sih di video-videonya itu kan ada tuh catatan harinya. Ditulis, ada. harus itu. Jadi nanti kalau cerita sama cucu, nih loh, Oma sudah naik 259 Permasalahannya tuh gini, makin kita berteman sama orang-orang hebat itu kita tuh makin gak ada artinya. Ya gitu. nggak apa-apa. Ketemulah teman-teman yang nggak hebat seperti saya. Jadi artinya besar ke saya bilang, wow, Nah, kalau itu begini- gunung semua tanya gitu. Kalau ketemu Selinda itu kan gini, oh aku udah 50 lebih ketemu di Gunung Slamet itu, ya ampun, sudah ke berapa ratus yang di atas 3.000, bayangkan. Ya kan Apakah katanya kita- orang bijak mengatakan langkah ribuan berasal dari satu langkah. Ya, gitu sih. Kalau sampai 250 ya mulai dari 50 gitu loh. Terus naik Iya, gitu. iya. Tapi saya pengen kamu list. Jadi Iya. merupakan penghargaan buat diri sendiri lah gitu. Oke. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya itu saya pengen tanya itu berapa sih sekali naik gunung tuh kurang Budget. lebih budgetnya berapa? Ngomong budget ya. Iya. Untuk saya nih, Hmm. wah, bicara nominal ya, yang paling gede itu yang di Binaya itu kalau ngomong ya lebih dari 20 ya. 20 juta ya. Iya lebih ya. Berarti ya ke luar negeri juga kayaknya ya segitu. itu sama dengan biaya ke Myanmar, Iya. ke itu seperti kayak gitu. Besar itu, biayanya besar karena kalau kita tapi sekarang makin ke sini bisa makin murah. Oke, kenapa kok bisa begitu? Bisa makin murah karena kita ada yang lalu-lalu kan saya private. Oh, oke. Jadi pendakian yang karena memang sukanya begitu. Oke. Kalau kayak di Binaya itu saya guide 1, porter 1. Oke. Ya itu kan kita harus mengakomodasi Iya. semuanya itu. Tapi kalau yang misalnya kayak di Gunung Slamet kemarin nggak sampai 1 juta, nggak sampai. Kita cuman ya kita biaya bensin ke camp, kemudian biaya logistik nggak seberapa, kemudian turun makan-makan nggak sampai 500. Tapi kalau dihitung kendaraannya dari sini ya lain lagi, tergantung pesawat atau darat atau apa kayak gitu. Nah, terus sekarang tanggapannya anak-anakmu menghadapi mami yang mulai gila gunung ini nih, apa tanggapannya anak-anakmu? Mereka kayaknya give up untuk melarang ya. Karena saya selalu bilang begini sama anak-anak, kepada anak saya cewek, cukup ya. Ingat ke belakang semua, ingat dulu mama nganter kamu sekolah, nganter kamu ke sana kemari, ngurusin kamu ke sana kemari, itu butuh apa ya, butuh kerelaan. Saya bilang sama anak-anak, sekarang mama mau ngikutin keinginan mama sendiri, mama butuh kerelaan kalian semua gitu. IA-nya juga Merelakan. Dika juga nggak berkutik dia. Ada satu yang saya berkesan sekali itu waktu saya minta izin mau naik Gunung Lawu, tapi hari itu hari ulang tahunnya. Nah itu maunya anak saya 1 hari ulang tahunnya itu mamanya tuh diambil semua kegiatannya, pokoknya hanya untuk dia. Tapi padahal saya udah ya udah
saya tanya dulu hal yang kamu inginkan waktu ulang tahun itu apa. Lalu saya list ya. Dia pengen makan, dia pengen belanja, dia pengen ini, pengen itu. Nah, oke, ini semua ya. Terus lalu dari pagi udah saya beresin tuh ya checklistnya tuh. Oh, ini beres makan, oke. Beli belanja oke, kesini oke. Jam 4 itu beres. Jam 4 beres kan. Nah, saya nggak ngerti apa setelah beres tuh yang dibayangkan anak saya apa gitu. Tapi bayangan saya kalau tugas saya beres, saya sudah lepas dari tanggung jawab itu. Lalu saya pamitan. Iya, di kamar tuh kletek-kletek, terus sudah ini sudah Pakai ransel. sudah ransel, pamit ya. Kak, loh, Mama mau kemana? Mama mau naik gunung ke sudah janjian sama teman. Loh, ini kan ada ulang tahun saya. Iya, Ma. Lah ya, kenapa? Kan sudah semua diinginin kan kayak gitu. Loh, ya nggak bisa. Loh kan semua keinginanmu sudah terlaksana. Lalu dia tiba-tiba mukanya nangis kan gitu. Terus pamit ya, pamit gitu. Mama nggak bisa pergi kayak gitu. Terus ya nggak bisa ya lah, Kak. Kan semua sudah keinginan sudah Mama turutin. Sekarang Mama pergi ya. Tinggal kamu milih aja mau pergi dengan tangisan atau mau pergi mendoakan Mama supaya selamat gitu. Lalu dia tidak berdaya sambil menangis-nangis yang melepas saya pergi. Ya mereka sebenarnya kurang setuju sih. Tapi akhirnya saya makin kesini saya meyakinkan bahwa pendakian itu aman. Segala risiko saya kasih tahu. Ini caranya begini saya kasih tahu. Kalau ada apa-apa saya kasih tahu, aman. Sampai saya bikin gelang ini nih kalau ada apa-apa. Ini aja. Gelang apa itu? Gelang emergency. Kalau enggak ini namanya gelang kepikunan ini. Kepikunan? Ya, gelang kayak kalau anjing itu peneng gitu ya. Oh, kalau enak ya? Iya, kalau ini bisa dicontoh juga untuk teman-teman ini. Iya. Jadi, Bisa dilepas ini? Bisa. Jadi di sini ada data kita ditulis ya. Namanya saya siapa, golongan darah apa, nomor yang bisa dihubungin apa. Jadi gelang emergency ini. Oh, ini ada nomor anakmu? Iya, jadi kalau misalnya tumbang di jalan, ada celaka di jalan, kita nggak hilang begitu aja. Oh, iya, aku mau niru deh. Iya, ini bagus juga untuk orang, ini kan aslinya untuk orang yang pikun-pikun, terus untuk orang yang naik haji juga pakai gini. Kalau yang sehari-hari itu kan penengnya. Buat dek mana nih? Ini pesan online. Oh, iya. Evi juga tak ajarin supaya dia pakai ini. Iya, kita udah tua nggak tahu. Iya, nyasar. Kalau kita tua makin berkibar. Nyasar. Enggak, ini menghindari aja kalau jatuh gitu. Tetap tumbang, orang bisa tolong. Oke. Pertanyaan berikutnya, gunung mana lagi yang kamu pengen daki? Obsesinya? Yang ini saya mau Februari nanti Leuser. Leuser itu di Aceh. Di Aceh dia treknya 14 hari. Itu saya harus benar-benar mempersiapkan fisik, makanya sekarang rajin saya nge-gym, rajin jalan itu. Leuser sama ini aja, Annapurna. Leuser itu sama perjalanan dari Bali itu kira lebih berapa? 1 bulan? Ya, bisa jadi. Naik laut lagi? Enggak, sudah nggak mau. 1 kali aja. Enggak. Mesti pesawat aja. Dari sini ke Medan nanti dijemput ke base campnya. Nah, treknya 14 hari. Dari sini Medan aja sudah hitung berapa, Medan ke lokasi 1 hari ya 4 hari jadi 1 bulan lah, kurang lebih 1 Kamu biasanya kalau naik gunung, selesai naik gunung tuh pulang atau masih berkeliaran? Enggak, pulang biasanya. Pulang. Tapi ya pernah juga ya tergantung gunungnya. Kalau waktu itu di Ambon tuh maunya kan kita mau langsung ke Latimojong. Dari Maluku mau langsung ke Makassar toh, tapi ada gempa. Tapi kamu sendiri tuh punya komunitas pecinta gunung nggak? Komunitas banyak punya, tapi saya senang private kalau ini naik gunung. Umumnya private. Itu kurang lebih ada yang seusia kamu atau lebih tua? Oh sekarang ada komunitas, kita mempunyai komunitas namanya Limpul. Jadi ibu-ibu yang berusia 50 tahun. Hah?
Ada komunitasnya. Iya, 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 mereka membuat komunitas untuk senior. iya, iya, iya. Untuk pendaki senior. Ada itu. Ibu-ibu loh. Hebat ya. Oh iya. Banyak itu mereka veteran-veteran yang waktu mahasiswanya pencinta naik gunung. Oke, Nyak, thank you banget kamu sudah berbagi di sini. Kamu sarankan anak-anak muda pun mulai mencintai gunung? Oh iya, itu kalau saya menyarankan banget. Banyak sekali ilmu yang di sana, terutama ilmu tentang diri kita sendiri ya. Apa sih ilmunya, Nyak? Contohnya apa yang bisa kita ambil dari naik gunung itu? Itu ketabahan, tentang ketabahan aja. Tentang ketabahan, tentang keberanian menghadapi masalah, terutama diri sendiri. Orang yang paling susah itu kan di situ. Kontrol emosi. Kontrol emosi ya. Iya. Kontrol emosi. Kalau saya sih Oke. ketabahan itu Oke. luar biasa. Karena untuk mencapai itu banyak kelelahan, banyak. Kita juga harus berani menghadapi masalah. Biasanya kalau ada masalah kan kita pengen menghindari. Ini mau nggak mau kita. Kalau sudah berhadapan dengan alam tuh kecerdasan kita yang dasar tuh terasa. Jadi naik gunung adalah hal yang luar biasa ya, Nyak ya. Menurut saya. Ayo teman-teman bangkit kecintaan untuk naik gunung. Ini contohnya Ibu Rumanti sudah umur 57 tahun tetapi luar biasa sudah menjalani naik gunung dengan happy dan banyak hal positif yang dia dapat. Ya. Nyak, lain kali saya akan mengundang lagi. Boleh cerita tentang bagaimana? Ya, kalau hal-hal yang bisa membantu tentang kehidupan, ya, untuk menginspirasi menghadapi sesuatu hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Jangan kapok ya, ini karena masih pertama kali. Thank you. Tidak banyak. Dadah teman-teman, terima kasih semua sudah singgah di podcast saya. Terima kasih untuk supportnya, untuk dukungannya. Salam kasih.